Ketika membangun batas-batas kesukuan antara kami dan mereka, beberapa orang telah berhasil dengan sangat baik menciptakan kelompok-kelompok virtual. Orang-orang yang tidak berkomunikasi dan membenci tanpa mengenal satu sama lain, ini adalah bentuk naluri hewani yang hidup secara berkelompok untuk membangun kekuatan. Selalu ada persaingan antara kelompok-kelompok manusia, mulai dari nasionalisme pada masa perang hingga kesetiaan yang kuat pada tim sepak bola. Bukti dari neuroscience kultural menunjukkan bahwa otak kita bahkan merespon secara berbeda pada tingkat tidak sadar hanya dengan melihat wajah dari ras atau budaya. Tribalisme telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah manusia. Tribalisme adalah celah biologis dan sosial yang telah lama disalahgunakan oleh banyak orang dengan memanfaatkan ketakutan dan naluri kesukuan kita. Pola yang sering digunakan dari contoh tersebut adalah memberi manusia lain label yang berbeda dari diri kita dan menyatakan bahwa mereka dapat membahayakan kita atau sumber daya kita. Tidak harus ras atau kebangsaan yang sering digunakan, ini bisa berupa perbedaan nyata atau imajiner. Contohnya, liberal konservatif, patriarki feminis, dan lain sebagainya. Dalam konteks tribalisme, ada pergeseran makna yang lebih luas selama kurang lebih 200.000 tahun. Sebelum menjadi sebuah bangsa, manusia mula-mula mendirikan kelompoknya sendiri yang dibuat atas dasar kesamaan identitas, kepercayaan, nilai hidup, pekerjaan, bahasa, dan lain sebagainya. Mereka kemudian berkumpul berburu, meramu, beranak pinak dalam sebuah kelompok sosial kecil yang bisa disebut dengan suku. Dalam suku-suku ini, ada sistem yang mengatur kehidupan bermasyarakat mulai dari nilai, norma, dan hukum. Misal cara untuk berpolitik, cara untuk berekonomi, dan cara untuk bersosial zaman dulu. Dalam beberapa abad terakhir, kita telah berubah dari masyarakat tribal dan mengganti organisasi sosial kesukuan ini dengan lembaga-lembaga yang tidak bersifat personal dan berbasis aturan. Misalnya pasar untuk mengatur perekonomian. Sebelumnya kita dulu mengenal barter. Nah, untuk mempertahankan hidup kelompok-kelompok atau tribe pada saat itu, juga terdapat peristiwa saling memusuhi, entah berperang, menyebarkan berita bohong, mengobarkan api permusuhan terhadap kelompok lain, dan lain sebagainya. Nah, artinya tribalisme atau kesukuan berkelompok ini menjadi sebuah bagian sejarah yang tidak terpisahkan. Hingga saat ini pun, tribalisme sayangnya masih digunakan walaupun mengalami perluasan makna. Misalnya, dukungan membabi buta terhadap klub sepak bola. Kalian pasti sering melihat penggemar bonek dan Arema. Nasionalisme buta dan fanatisme terhadap agama, partai, tokoh politik, dan lain sebagainya. Sebenarnya, mengidentifikasi diri sendiri ke dalam suatu kelompok adalah insting paling purba dalam diri manusia. Pada zaman purba, membuat suatu suku merupakan keharusan agar bisa bertahan hidup dengan melawan suku-suku lainnya. Dengan narasi us versus them atau kita melawan mereka, suatu kelompok ini dapat memiliki landasan untuk membenci dan melawan kelompok lainnya. Tribalisme adalah insting dasar kemanusiaan karena adanya sense of belonging atau rasa memiliki yang menyebabkan seseorang ini menjadi fanatik karena sebuah kesamaan. Bisa jadi karena kesamaan suku, agama, ras, keyakinan politik, kepentingan bersama, dan lain sebagainya. Tribalisme ini dapat mempengaruhi bahkan mengubah cara pandang anggota-anggotanya tentang dunia di sekitar mereka. Kelompok-kelompok tribal ini saling bersengketa merebut dominasi. Sengketa ini tidak akan terelakkan apabila kelompok minoritas dapat mendominasi suatu situasi. Misalnya situasi ekonomi. Salah satu contoh yang pernah terjadi, penjarahan massal karena kelompok tribal mayoritas merasakan ketidakadilan ketika etnis Tionghoa yang pada saat itu minoritas dianggap lebih mendominasi secara ekonomi. Inti dari mentalitas tribalisme adalah kita tidak mungkin bisa bicara dengan baik terhadap suatu sama lain ketika terjadi pengkambing hitaman dan penghasutan seperti itu.
Tribalisme ini suatu hal yang amat disayangkan karena di negara Indonesia yang demikian beragam, hidup berdampingan berbagai suku, agama, ras, kebudayaan, dan kelompok masyarakat. Konflik horizontal ini tidak akan terelakkan ketika mentalitas tribal ini terus dilanggengkan. Mau sampai kapan kita hidup dikotak-kotakkan hanya karena perbedaan? Sudah sepatutnya kita mengamini keanekaragaman yang ada sebagai kekayaan bangsa. Tidak ada lagi fanatisme berlebihan terhadap suku atau kelompok tertentu untuk menghindari konflik yang dapat memicu perdebatan. Tribalisme hanya bagus dalam bentuk nasionalisme kita dalam bernegara, untuk menciptakan rasa persaingan yang sehat, tidak dengan memandang rendah atau menjelekkan suku atau kelompok tertentu.